Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi anak-anak, alhamdulillah kita di sini masih bisa dipertemukan di pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Sekolah Dasar kelas 5. Perkenalkan, nama Bapak Royansyah dari SDN Kebon Baru 1. Nah, Bapak di sini ingin mengingatkan kalian agar selalu menjaga protokol kesehatan untuk mencegah COVID-19, yaitu dengan cara 5M. Yang pertama, menjauhi kerumunan. Yang kedua, mencuci tangan. Dan yang ketiga, memakai masker. Yang keempat, membatasi mobilitas. Dan yang terakhir, menjaga jarak. Oke, sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Robi tubillahi robba wabil islami dina wabil muhammadin nabiyya wa rasulah. Robi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya robbal alamin. Nah, sekarang kalian siapkan alat tulis atau mungkin alat belajar kalian. Seperti di sini ada buku tulis, pensil, dan buku cetak kelas 5. Sekali lagi ya, kita membaca Quran surat Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa aminus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bil sabri. Shadaqallahul azim. Di sini tujuan pembelajaran Bapak yang pertama, melalui pengamatan tayangan gambar, video, dan penjelasan guru peserta didik diharapkan dapat yang pertama, menjelaskan makna Asmaul Husna Al-Qayyum dan Al-Ahad. Yang kedua, menyebutkan Asmaul Husna Al-Qayyum dan Al-Ahad. Yuk, anak-anak, mari kita tonton dulu video Asmaul Husna. Insya Allah kalian harus menghafalkannya. Dan mari kita tonton. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, Al-Ghaffar, Al-Qahhar, Al-Wahhab, Ar-Razzaq, Al-Fattah, Al-Alim, Al-Qabid, Al-Basit, Al-Khafi, Al-Rafi',
Ar-Rasyid, Al-Sabur, Al-Baqi, Al-Wa'id, Ar-Rasyid, Al-Sabur. Tadi kalian sudah menontonnya, itu adalah salah satu video Asmaul Husna. Kalian di rumah jangan lupa menghafalkan dan membacanya tiap hari. Oke, selanjutnya di sini ada materi tentang Al-Qayyum. Al-Qayyum artinya maha berdiri atau mandiri, yang mengandung arti Allah Subhanahu wa taala itu berdiri sendiri untuk selama-lamanya. Jadi di sini artinya Al-Qayyum adalah maha berdiri atau mandiri, yang tiada lain adalah Allah Subhanahu wa taala sendiri yang hidup untuk selama-lamanya. Dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Imran ayat 2 yang berbunyi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Yang artinya Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluk. Quran surat Ali Imran ayat 2. Ya, tadi kita sudah bersama-sama membacanya dan kalian juga sudah membaca artinya yang tidak ada Tuhan dan yang tidak berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluk. Itu arti Quran surat Ali Imran ayat 2. Selanjutnya, Allah memberikan pendidikan kepada manusia agar tidak selalu bergantung kepada orang lain. Hidup harus punya semangat mandiri dalam segala situasi dan kondisi bagi siswa-siswi. Kalian di sini sebagai manusia harus semangat menjalani hidup, dan kalian pun harus mandiri segala sesuatunya, jangan bergantung dengan orang lain. Salah satu contohnya, orang yang mandiri yang pertama, merapikan tempat tidur. Jadi kalau kalian sudah bangun tidur, kalian rapikan lagi kamarnya, kalian bersihkan lagi kamarnya, dan itu menjadi salah satu contoh orang yang mandiri. Yang kedua, menyiapkan peralatan sekolah. Jadi kalian sebelum berangkat, kalian harus menyiapkan peralatan sekolah seperti buku, alat tulis, tas, dan lain-lain. Yang ketiga, mencari sendiri pakaian sekolah. Jadi di pagi harinya kalian harus sudah siap pakaiannya, sepatunya untuk bergegas berangkat ke sekolah. Dan yang kelima, sarapan pagi sendiri sebelum berangkat ke sekolah, dan jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita bareng-bareng membacanya. Ya Allah, ya Qayyum, wahai Tuhanku yang maha berdiri sendiri, jadikanlah hidup kami tidak selalu bergantung kepada orang lain. Itu doanya untuk di pagi hari atau untuk beraktivitas. Kalian jangan lupa membacanya setiap hari supaya kalian menjadi manusia yang mandiri. Nah, di sini Bapak mempunyai video tentang kehidupan mandiri. Itu pasti mereka. Nisa, coba tebak, ayah bawa apa? Pasti sepatu. Asyik. Benar kan sepatu? Wah, bagus sekali. Cobain ya. Mio sudah tidak sabar ingin melihat Nisa pakai sepatu baru. Bismillah. Aduh, kok susah sih? Aduh. Loh, kenapa sayang? Kok
dibuang? Sepatunya kekecilan. Masa sih? Coba Bunda lihat. Oh iya, talinya belum dikendurkan sayang. Oh, ini sih gampang. Sudah Bunda. Nah, sekarang coba pakai pelan-pelan ya. Ih, makasih Bunda. Sepatunya lepas. Ada apa lagi sayang? Oh, pasti talinya belum kencang. Nah, coba lagi sayang. Pas Bunda. Bisa pakai sepatu. Anak ayah emang pintar. Ya, tadi kalian sudah menonton videonya. Itu salah satu contoh manusia yang mandiri yang tadi kalian sudah tonton. Ada seorang ayah yang mengasih sepatu kepada anaknya dan anak tersebut memakainya sendiri dengan cara menalikan tali sepatu dan anak tersebut terlihat senang. Kita lanjut materi selanjutnya, yaitu adalah Al-Ahad, artinya yang Maha Esa. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya yang menciptakan, mengatur, menguasai, dan memelihara seluruh alam. Al-Ahad bermakna bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa dalam berbagai hal, artinya tidak ada makhluk yang memiliki sifat seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Ia Maha Esa atau disebut pula yang Maha Tunggal. Jadi di sini tidak ada manusia yang bisa setara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau manusia itu terbuat dari apapun, tetap Allah adalah yang Maha Esa, artinya tunggal. Selanjutnya, Al-Ahad menjadi penegasan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tunggal dan tidak ada Tuhan selain dirinya yang pantas disembah. Selain itu, sifat tersebut dapat diartikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukan penciptaan makhluknya tanpa bantuan dan hanya seorang diri. Jadi kita umat Islam harus patuh dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah itu menciptakan kita dan Allah juga selalu membantu kita, dan kita pun harus patuh dengan perintahnya dan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini pun Al-Ahad menerangkan bahwa tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu bagian dari Asmaul Husna umat Islam untuk melihat kembali makna Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa. Jadi di sini tidak ada yang setara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita umat Islam hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan salah satu contoh mengaji, sholat, bersedekah, berpuasa, dan lain-lain. Nah, di sini pun ada salah satu contohnya, segala ibadah yang kita lakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara sholat 5 waktu wajib, hukumnya untuk umat Islam. Yang kedua, tidak boleh
menghambakan diri atau menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita umat Islam tidak boleh menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, tidak boleh meyakini kebenaran ramalan-ramalan nasib. Jadi kalau kalian diramal oleh orang, kalian akan seperti ini, kalian akan seperti itu, kalian jangan percaya. Karena di Islam tidak mengajarkan seperti itu. Dan yang keempat, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, berperilaku mandiri dan tidak bergantung. Jadi kalian harus mandiri. Kalian segala sesuatunya harus mengerjakan sendiri, tidak harus dibantu oleh orang lain. Sehingga kalian akan hidup mandiri. Segala sesuatunya kalian bekerja sendiri. Kesimpulannya, yang pertama, Al-Qayyum, maha berdiri atau mandiri, memberikan pendidikan kepada manusia supaya hidup tidak selalu bergantung kepada orang lain. Jadi Al-Qayyum itu kesimpulannya adalah kalian sebagai manusia harus hidup mandiri supaya tidak selalu bergantung kepada orang lain. Yang kedua, kesimpulan dari Al-Ahad, yang Maha Esa, artinya mandiri tidak membutuhkan yang lainnya. Sifat ini memberi pelajaran kepada kita agar selalu mandiri tidak. Yang kedua, Al-Ahad, yaitu Maha Esa, mandiri tidak membutuhkan yang lainnya. Sifat ini memberi pelajaran kepada kita agar selalu mandiri, tidak selalu bergantung kepada orang lain. Di sini ada latihan yang kalian harus kerjakan dan kalian kumpulkan kepada wali kelasnya masing-masing. Ada 2 soal, kalian tulis jawabannya. Yang pertama, jelaskan makna Asmaul Husna Al-Qayyum. Yang kedua, kalian juga jelaskan makna Asmaul Husna Al-Ahad. Kalau sudah selesai, kalian kumpulkan kepada guru masing-masing. Dan sekarang kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak-anak.